Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan gua Oong di channel Belalang Sawah. Di channel ini gua banyak membahas tentang musik, terutama tentang pembuatan lagu, teknik-teknik pembuatan lagu, teknik menyusun chord, teknik menyusun lirik dan sebagainya. Kenapa? Ini untuk sharing pengalaman dan sharing semangat bahwa sebenarnya punya lagu sendiri itu asik guys gitu. Nah, gua eh, teringat masa-masa 2004-an, 2005, 2006 gitu di mana banyak bermunculan musisi-musisi lokal, musisi-musisi dari daerah yang mereka muncul dengan karya mereka sendiri, mereka pede dengan apa yang mereka punya gitu, bikin band, bikin grup, bikin lagu sendiri, nah gitu. Jadi kita nggak selalu cover lagu orang terus gitu. Nah, bukan bukan berarti gua bilang cover itu nggak anu ya jelek gitu, enggak gitu. Cuma kalau kita bisa bikin karya yang bisa bisa dinikmati banyak orang, why not gitu kan. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, subscribe down below, oke? Okay? Langsung aja, pada video kali ini gue akan menjawab pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan yang masuk. Jadi di antaranya di segmen ngobrol-ngobrol tentang musik ini ada jawab pertanyaan sekaligus sekaligus ngasih solusi gitu ya. Dan segmen ini belum tahu namanya apa gitu, belum belum dapet di otak. Kalau kalian tahu mau dikasih nama apa segmen ini, komen di bawah ya. Jadi, aduh. Jadi pertanyaannya gini, Bung, Bang mau nanya sebenarnya ada aturan khusus nggak sih untuk menulis lagu itu? Apakah dimulai dari verse dulu, atau dimulai dari ref dulu, atau dimulai dari mana? Soalnya kadang saya dapat nada yang menurut saya lumayan enak untuk dijadiin ref, tapi saya malah bingung mau bikin verse-nya kayak apa agar masuk ke nada yang udah saya dapat tadi. Terima kasih Bang. Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus dan ini sering banget terjadi bahkan sama gue sendiri ya. Kita dapat nada gitu, dapat notasi lagu yang kayaknya enak gitu, dibikin ref, tapi enaknya di pantasnya itu kayaknya di bagian ref gitu. Nah kita bingung mau nyari verse-nya kayak apa kan, biasanya lagu itu dimulai dari verse dulu kan, bikin verse, eh, baru abis itu bikin bridge, baru bikin ref dan seterusnya dari depan ke belakang gitu. Normalnya gitu kan. Nah, kalau kasusnya seperti ini gimana? Kasusnya nemu ref dulu gitu. Ada aturan khusus nggak sih Bang? Bikin lagu itu dari mana dulu? Apa dari ref dulu atau emang dari verse dulu atau dari mana gitu? Gini ya, berbicara tentang seni, seni itu sebenarnya nggak ada ikatan khusus, nggak ada yang pasti harus gini gitu. Seni apapun itu, seni lukis kah, melukis tidak harus objeknya harus lukis dulu, baru background misalkan, atau backgroundnya lukis dulu baru objek, nggak ada gitu. Terserah mau dimulai dari mana gitu. Kalau di masalah seni gitu, meskipun ya normalnya orang bikin lagu itu dari depan ke belakang kan, dari verse-nya baru ke bridge, baru ke ref gitu dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak ada ikatan khusus dalam seni itu. Sama dengan gua dulu pas belajar bikin puisi di Forum Lingkar Pena ya, FLP. Itu sama senior saya itu dikasih tahu gini waktu saya pas pertama masuk dulu. Belum bisa apa-apa sama sekali tentang puisi, tentang ke dunia kepenulisan. Saya tanya, puisi itu apa kak? Nah, beliau itu menjawab gini, puisi itu adalah gagasan, puisi itu ide gitu. Jadi apa yang ada dalam otak kamu tuangkan, itulah puisi katanya. Jadi kita tidak diberatkan dengan subjek, predikat, apa itu, nggak mikir ke situ dulu gitu. Yang penting ada dalam otak kamu apa gitu dituangkan, itu puisi katanya. Jadi seni itu
fleksibel ya, terserah kita mau dimulai dari mana, mau dibentuk kayak apa gitu. Itulah indahnya seni gitu. Bahkan semakin nyeleneh kadang seni makin makin seru gitu kan. Nah, kasus seperti ini kasus yang nemu nada tapi kayaknya pantasnya dibikin ref gitu. Nah, terus kayak apa mau nyari pertanyaannya kan kayak apa mau nyari verse-nya biar masuk ke ref yang udah kita temukan tadi. Karena katanya bingung dia. Jadi gini, kalau ini teknik saya, ini pernah saya temukan kasus seperti ini pada saat waktu saya bikin lagu yang judulnya Doa Yang Sama. Itu ada lagu saya yang judulnya Doa Yang Sama. Itu saya juga menemukan refnya terlebih dahulu. Jadi saya lagi santai-santai main gitar gitu, kok nemu atau dapat nada kayaknya enak gitu, nah dibikin ref gitu. Yang lagunya seperti ini. Ntar kok ada delaynya, buang dulu delay ini ya. Tadi saya lagi bikin video pendek sih pakai delay. Nah, lagunya kan yang kayak gitu. Tetaplah tenang kau di sana sayang, aku di sini jaga hati untukmu. Jadi itu pertama saya dapat itu. Kayaknya enak gitu, mau bikin lagu gitu. Nah, tinggal cari lirik kan, terus dapatlah satu ref gitu. Nah, untuk kasus yang seperti itu, gue biasanya ada triknya gitu. Triknya buat gue itu bisa dapetin verse yang bisa nyambung ke ref yang udah gue temukan tadi. Jadi misalkan gue dapat nih ref gitu, gue dapat ref. Biasanya kan kalau yang bikin bingung itu, gue dapat ref, terus gue singkirin dulu ref. Udah jadi satu ref, terus gue bikin verse dulu, nyari-nyari. Pas udah jadi verse-nya, pas disatuin sama ref yang tadi malah nggak nyambung gitu, nggak enak dengernya. Nah, gue pakai trik seperti ini. Biasanya lagu itu kan dari verse baru ref gitu, baru verse lagi baru ref lagi gitu. Atau kalau kasih bridge biasanya verse bridge baru ref baru verse lagi misalkan. Jadi gua itu biasanya teknik mencari verse itu gua nyanyiin dulu yang verse yang ref yang udah jadi tadi, baru gua nyari nada yang sekiranya ditaruh di setelah ref gitu. Jadi bukan nyari nada yang kiranya enak ditaruh sebelum ref ya. Jadi misalkan gua udah nemu verse nih. Tetaplah tenang kau di sana sayang. Udah jadi misalkan bulat satu ref gitu. Terus gua itu nggak buat bikin verse, biasanya gua nggak nyari gimana sih enaknya bikin verse buat ditaruh di sebelum ref ini, enggak. Jadi gua biasanya gimana caranya bikin verse yang enak ditaruh di setelah ref ini gitu. Baru nanti setelah dapat yang enak ditaruh setelah ref, gue pindahin lah ke depan. Nah gitu. Jadi contohnya seperti ini ya langsung. Gue contohin lagu yang tadi karena pengalaman pribadi gitu, biar lebih caples gitu ya. Tetaplah tenang kau di sana sayang, aku di sini jaga hati untukmu, genggam harapan teruslah berjuang, yakinkan datang indah takdir
dan doaku masih sama. Baru habis itu gue nyari nada buat verse yang sekiranya enak disambungin setelah ini gitu. Nah, baru nanti kalau udah dapet, gue pindahlah ke depan, dijadiin verse yang di depan gitu teknik saya. Kan tadi ujung refnya gini. Apalah arti jarak memisahkan kita, selama doamu dan doaku masih sama. Gue nyari-nyari, dapatlah seperti ini. Hidup ini memang tak selalu indah, seperti langit yang tak selalu cerah. Anggap cobaan ini hujan yang penuh makna, sebelum datang indah pelangi bahagia. Nah itu kan nyambung dari ref terus ke belakang gitu. Baru nanti disambungin ke ref lagi enak. Indah pelangi bahagia, tetaplah tenang kau di sana sayang. Nah, gitu guys. Jadi bayangkan kalian itu nyanyi separuh gitu. Nah, jadi kan lagu itu verse, baru ref, baru verse lagi di bawahnya gitu. Jadi pas kalian nemu ref duluan, jangan cari yang sekiranya enak di sini. Jadi cari sekiranya enak di sini gitu. Jadi jammingnya mulai dari ref. Ref itu jangan disingkirin gitu. Terus jamming, nyanyiin riff itu, nyanyiin ref yang tadi, baru kita cari nada yang sekiranya enak gitu, ditaruh di bawah ref itu gitu. Pas udah dapat nada, baru kita pindah ke atas gitu. Kalau nyanyiin dari awal, hidup ya tadi kan tekniknya seperti itu, dari ref dulu baru ke verse. Jadi verse-nya kita pindah ke awal. Hidup ini memang tak selalu indah, seperti langit yang tak selalu cerah. Anggap cobaan ini hujan yang penuh makna, sebelum datang indah pelangi bahagia. Rap. Tetaplah tenang kau di sana sayang, aku di sini jaga hati untukmu, genggam harapan teruslah berjuang, yakinkan datang indah takdir Tuhan. Apalah arti jarak memisahkan kita, selama doamu dan doaku masih sama. Anjay, gitu guys. Jadi video ini semoga bermanfaat ya, bisa kalian coba di rumah gitu. Emang kalau udah sering bikin lagu, kadang inspirasi itu datang di mana aja dan kapan aja. Kadang kita lagi di mobil, lagi di angkot, lagi di bis, kadang lagi tiduran, bahkan mohon maaf ya, kadang lagi di WC pun kadang nemu gitu inspirasi nada nah gitu. Jadi kalau pas yang datang pertama itu ke pikiran kita itu ref, terus tugas kita adalah nyari verse-nya dan bridge-nya misalkan. Jadi kita cari
dengan teknik yang seperti tadi. Oke. Jadi mungkin segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang mau nanya-nanya, silahkan komen di bawah ya. Komen mau tanya apa tentang musik, tentang bikin lagu, atau bisa langsung DM di Instagram gua, atau komen di Instagram gua di @bulelangsawah_99. Oke. Salam kreatif, gunakan selalu kreativitas dalam kebaikan. Matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.